Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, sebagaimana mandi janabah. Dan ini kata sebagian ulama, berarti menandakan disunnahkan seseorang menggabungkan antara mandi Jumat sama mandi junub. Kasihanlah yang bujang-bujang ini. Karena harus punya pasangan dalam keadaan junub hari Jumat. Lalu mandi junubnya digabunglah sama mandi Jumat. Begitu-begitu hadisnya. Bukan saya ngarang-ngarangin. Jadi kalau tidak ada antum niat saja. Ya Allah mandi Jumat sama junub gitu ya. Apa boleh buat? Innamal a'malu binniyat. Karena terlalu rewel mau yang begini mau yang begitu. Jadi barang siapa yang hari Jumat mandi sebagaimana mandi janabah kemudian berangkat pada waktu yang pertama, maka seakan-akan ia berkorban dengan seekor unta. Barang siapa yang berangkat pada waktu yang kedua, maka seakan-akan ia berkorban dengan seekor sapi. Barang siapa yang berangkat pada waktu yang ketiga, maka seakan-akan ia berkorban dengan seekor kambing yang bertanduk. Barang siapa yang berangkat pada waktu yang keempat, maka seakan-akan ia berkorban dengan seekor ayam. Dan barang siapa yang berangkat pada waktu yang kelima, maka seakan-akan ia berkorban dengan sebutir telur. Jika imam telah datang, maka niscaya para malaikat datang untuk mendengarkan peringatan khutbah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Malik. Baik. Pertanyaannya di sini teman-teman sekalian, bagaimana kita membandingkan mana waktu pertama, mana kedua, mana ketiga, mana keempat, mana kelima? Bagaimana kita bedain karena kita mau kejar pahala seperti menyembelih unta. Kalau enggak minimal sapi, kalau enggak pindah ke kambing, kalau enggak pindah ke ayam. Minimal sekali sebelum khatib di atas mimbar, telur. Seperti sedekah dengan telur. Unta itu teman-teman harganya mahal. Kalau antum dapatkan sapi, ada yang sapi sampai 20 juta, unta lebih mahal. Unta itu bisa 50 juta, kalau yang bagus ya lebih mahal daripada itu. Jadi seperti antum hanya datang lebih cepat ke masjid, seperti berkurban itu pahalanya dicatat. Kalau telat sedikit seperti sapi, telat sedikit seperti kambing domba yang bertanduk, di jantan yang bertanduk, ini cukup mahal juga harganya. Kalau telat sedikit seperti ayam, telat sedikit seperti telur. Tolok ukurnya sampai sebelum khatib naik di atas mimbar. Baik. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan waktu pertama adalah mulai dari subuh. Jadi antum sebelum subuh sudah mandi Jumat, sholat subuh di masjid sudah nggak keluar sampai Jumat. Ini pendapat yang pertama. Mengatakan bahwasanya kalau mau dapat unta ya seperti itu. Ada pendapat yang kedua dan ini lebih fleksibel. Mereka mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala merahasiakan waktu-waktu ini. Nabi gak tentukan misalnya pada saat matahari tergelincir begini, pada saat begini. Nabi gak kasih isyarat. Nabi cuma bilang waktu pertama, waktu kedua. Dan dirahasiakan itu supaya memang umat Islam bersaing untuk mendapatkannya. Tapi bukan mustahil, waktu-waktu ini sangat berdekatan. Selama memang kata para ulama, dia niatkan datang di awal-awal waktu, mestinya masih kosong masjid, dia datang, maka berarti dia bisa dapat unta itu. Dia telat sedikit bisa dapat sapi dan seterusnya. Intinya jangan masuk ke masjid ya. Kalau mau dapat pahala ini ya, pada saat khatib sudah di atas mimbar, walaupun tetap masuk sholat gitu kan. Ikut sholat Jumatnya, tapi keutamaan mendapatkan ini tidak ada lagi. Tidak ada lagi tentunya. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, sungguhnya di setiap pintu-pintu masjid di hari Jumat ada malaikat-malaikat yang membuka buku-buku amal mereka dan mencatat semua orang satu demi satu yang masuk pertama ke masjid. Sampai kalau imam atau khatib sudah naik di atas mimbar, maka mereka menutup buku-buku amal itu, lalu mereka ikut mendengarkan peringatan. Jadi hari Jumat itu makanya hening sekali, karena dihadiri oleh makhluk Allah yang mulia, malaikat. Ya. Oleh itu teman-teman kita jangan santai-santai, ini banyak orang begitu. Duduk masih nongkrong di kantor, di ruangannya, padahal masjid di sebelah. Atau duduk yang lebih parah lagi depan masjid ngobrol sama temannya. Kenapa nggak masuk masjid, tinggal satu langkah dapat sapi, dapat unta. Lalu di depan ngapain dapat apa ngobrol ini? Kenapa nggak ngobrol tadi atau nggak ngobrol nanti habis Jumat? Masuk. Ustaz saya nggak tahu mau buat apa di masjid. Baca surah Al-Kahfi. Kata Nabi SAW, siapa yang baca Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan selamat dari fitnah Dajjal. Ada riwayat lain, siapa yang membaca Al-Kahfi pada malam Jumat, dia akan diberikan cahaya oleh Allah antara dia dengan Baitul Atiq, dengan Ka'bah. Nah, sebagian ulama mengatakan dia akan terbiasa nanti menziarahi atau mendatangi Ka'bah.
Berbanyak salawat pada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, hari Jumat adalah hari yang terbaik kalian. Maka berbanyaklah salawat untukku pada hari itu. Baca Allahumma salli ala Muhammad. Sampai khatib datang. Gitu kan? Berzikir kepada Allah SWT. Banyak. Kata Nabi SAW, dua kalimat yang ringan di lidah. Berada di timbangan hari kiamat. Dicintai oleh Allah. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Kata Nabi SAW kepada seorang sahabat, maukah kau aku tunjukkan ya, harta perbendaharaannya surga. Artinya, kalau kau ucapkan satu kali saja sudah cukup untuk membuat kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan apapun di surga. La haula wa la quwata illa billah. 4 kalimat yang paling aku cintai ya, daripada terbitnya matahari. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kan banyak. Siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali pada pagi hari, dia akan dicatatkan baginya 100 pahala ya. Kemudian akan diberikan kepadanya 100 pahala, diampuni baginya 100 dosa. Dan seperti membebaskan 4 orang anak Bani Ismail ya, dari perbudakan. Dan sekian banyak keutamanya. Banyak bisa dikerjakan. Daripada ngobrol omong kosong. Duduk. Ya. Kalau antum betul-betul memang sudah selesai baca Al-Kahfi, sudah selesai zikir, masih ada waktu. Kalau pakai headset, dengarkan ceramah di YouTube. Sambil nunggu. Sampai khatib naik dari mimbar. Lebih baik. Ini harus belajar teman-teman sekalian. Kalau tidak dibiasakan nanti syaitan berusaha belenggu kita supaya tidak terbiasa. Merasa kok untuk apa buru-buru ke masjid. Padahal keutamanya besar. Nah.